kecewa dengan situasi ini, Mas. Dan aku selalu bilang setiap hari sama diri aku sendiri, aku harus jadi lebih baik setiap harinya untuk kamu. Mudah-mudahan kamu bisa merasakan apa yang aku rasain. Dan aku harap kamu tahu kalau semua yang aku lakuin itu buat kamu. Karena aku mencintai kamu, Mas. Aku harap kamu tahu. Aku juga cinta sama kamu, Bianca. Aku bisa ngomong sama Aisyah sekarang? Kamu mau bicara sama Aisyah? Iya. Mbak Bianca. Hai Aisyah. Aku titip Mas Dimas ya. Tolong jaga dia baik-baik. Iya Mbak. Aku bakal jagain Mas Dimas. Ya udah. Sampai ketemu besok ya. Iya Mbak. Kenapa Aisyah? Kamu canggung ya bicara sama Bianca? Enggak, bukannya gitu Mas. Cuma tadi aku pikir Mbak Bianca mau ngomong apa sama aku. Mas Dimas. Mas Dimas beruntung banget ya. Punya istri yang berhati besar seperti Mbak Bianca. Baik-baik terus ya Mas sama Mbak Bianca. Sayangin dia. Ya udah, sekarang kamu istirahat. Mas Dimas juga ya. Aisyah. Makasih ya. Ayo Mas. Pelan-pelan aku bantunya. Bianca, gak usah dipegangin. Aku bisa kok sendiri. Kamu kan baru sembuh, Mas. Gak apa-apa, kuat kok. Aisyah,
Kamu mau kemana? Ke pavilion, Mas. Langsung lewat sini aja, kita sama-sama, ya. Ayo masuk Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai sayang. Papa. Tuh papa udah pulang. Oh, si cantik. Senengnya papanya pulang. Papa, gendong Karisa dong. Karisa kangen banget sama Papa. Sayang, papa kan baru pulang dari rumah sakit. Masih harus istirahat. Enggak apa-apa, Bianca. Papa kuat kok. Apalagi gendong anak cantik. Papa juga kangen sama kamu. Sini. Pinter. Papa, Papa jangan sakit lagi ya. Karisa sedih kalau Papa sakit. Kan Karisa sayang Papa. Papa jaga kesehatan ya, Pak. Pasti dong. Syukur banget. Kamu udah pulang. Udah sehat. Alhamdulillah. Tapi ingat ya, kamu harus hati-hati. Takutnya ada orang jahat yang mau buat kamu sakit lagi. Ya. Ma. Kan emang Boleh ke pavilion dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik. Sama mama yuk. Oke, Ma. Papa istirahat ya. Supaya cepat sembuh. Pinter banget sih anak mama nih. Pinter, ya. Main sama mama. ya, tapi ingat pesan mama, hati-hati. Ya. Ingat pesan mama, hati-hati. Iya, sebentar. Bu, saya mau bicara sama kamu. Tapi saya tidak mau anak dan menantu saya tahu tentang pertemuan kita. Masuk, tutup pintu. Bu Lydia mau ngomong apa ya? Kesan aku jadi nggak enak. Sebutkan berapa angka yang kamu butuhkan supaya kamu bisa angkat kaki jauh-jauh dari rumah ini meninggalkan keluarga anak saya, Dimas. Berapa? Berapa? Itu mulut kan? Bisa jawab kan ini? Jawab. Jawab. Maksudnya Bu, Oh no. You think I stupid? Hah? Saya tahu betul.
Semua yang kamu lakukan ini demi uang. Ya kan? Jadi udah deh, sebut aja berapa uang yang kamu butuhkan untuk bisa meninggalkan anak saya. Supaya anak saya itu hidupnya bisa tenang, jauh dari gangguan macam kamu. Bu, demi apapun, Bu. Saya nggak ada niatan untuk ngambil hartanya Mas Dimas. No, masa sih? Yakin? Pernikahan ini juga dilakukan secara mendadak, Bu, dan nggak terduga. Tapi saya tahu pernikahan adalah hal yang sakral. Terus? Dan sebagai seorang istri, saya nggak akan ninggalin Mas Dimas. Kecuali Apa? Mas Dimas yang minta untuk saya pergi. Saya itu tanya angka. Berapa yang kamu butuhkan, bukan banyak kasih alasan ke saya. Udah. Ya, kamu sebut aja berapa yang kamu butuhkan, saya akan kasih. Ini kesempatan kamu, kesempatan emas ya, supaya kamu itu bisa jadi orang kaya raya. Maaf, Bu. Sekali lagi saya bilang, kalau saya gak butuh uang dari Ibu atau siapapun di rumah ini. Karena saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai istri. Saya pengen banget ya acak-acak mulut kamu. Gemes banget ya ngomong sama kamu, banyakan alasan. Jangan kamu pikir saya tidak tahu. Kamu kasih alasan ini segala macam karena kamu itu ingin ngerebutin harta anak saya lebih banyak lagi, iya kan? Enggak, Bu, saya nggak bermaksud. Cukup, banyak ngomong kamu tuh ya. Susah banget kamu sama kamu. Siapa? Boleh dia? Speaker. Halo, gimana Bu? Gagal, Bu. Gagal. Itu si Aisyah. Berani-beraninya dia nolak tawaran dari saya. Kok bisa? Itu dia, Bu Siska. Ih, saya juga kesel, bingung. Padahal saya sudah kasih kebebasan ke Aisyah untuk minta berapapun juga. Tapi dia tetap aja nolak. Bu Lydia, seharusnya Bu Lydia langsung aja kasih, Bu. Orang kampung seperti dia itu pasti bingung untuk menentukan berapa jumlah nilainya. Dan saya rasa orang kampung seperti Aisyah itu belum pernah melihat uang 1 koper. Kalau dikasih langsung pasti diterima. Bahkan dia juga pasti akan lupa sama barang-barang yang dia bawa. Langsung pergi aja gitu. Saya yakin kok. Terus saya sekarang harus bagaimana dong? Gini aja lah. Bu Lydia nggak usah khawatir. Serahkan sama saya semuanya. Saya bisa atasi. Oke.
Siapa, Pak? Sekretarisku. Ya, tolong kamu siapkan uang tunai 500 juta. Sekarang, ya, kamu kirim ke rumah Dimas. Ketemu sama saya di sana ya. Mesti kita juga ya, Pak, yang turun tangan ya. Ya, mau gak mau lah. Ya. Yaudah, bentar, Pak. Mama ambil yang besar baninya. Raksasa. Iya. Kamu kan suka yang ini, ya kan? Sayang, kamu main dulu di sini ya, sebentar ya. Oke, Mama. Ayo cepet, Ma. Ayo. Ayo. Loh, Papa sama Mama ngapain kesini? Kenapa mereka langsung ke pavilion Aisyah? Apa perasaan aku nggak enak ya? Suster? Suster? Iya, Bu. Sus, kamu tolong jagain Karisa dulu ya. Sekalian ini kan di jamnya makan siang. Kasih dia makan. Pakai makaroni aja makannya. Iya, Bu. Mama mau kemana? Sayang, Mama mau ke pavilion dulu ya. Mama mau ketemu sama Peko Memo. Karisa ikut ya, Ma? Jangan. Karisa mendingan di rumah aja. Ini kan jamnya makan siang. Kasih makan ya sama suster. Ya udah deh, Ma. Permisi. Ya. Pak, ini kopernya, Pak. Oh, iya. Langsung kembali ke kantor ya. Baik, Pak. Permisi. Langsung kamu buka aja, Pak, kopernya, Pak. Ini uang untuk apa, Pak? Ini uang untuk kamu. 500 juta. Saya rasa kamu membutuhkan uang ini kan? Kamu ambil dan langsung tinggalkan rumah. Betul kan dugaan saya? Begitu dia lihat uang sebanyak ini, dia pasti galau. Dan saya yakin sebentar lagi dia juga pasti akan ambil uang ini dan langsung pergi dari sini. Maaf, Pak Irwan. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya sama Ibu Lydia, kalau saya tidak menerima uang sepeser pun dari kalian. Karena niat saya menikah itu untuk ibadah. Wah, alasan kamu. Ibadah segala. Jangan munafik kamu. Apa sih dari sama perempuan kampung dan miskin seperti kamu ini, ha? Pasti uang kan? Udah ambil uang ini.